Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 110, jangan pernah menyewa. Bos kita, bercanda, apakah kamu tahu siapa bos saya? Sui Jingying tiba-tiba berhenti ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, mencibir, dan melirik Lin Yu dengan jijik. Bukankah bosmu yang Chen Ming? Lin Yu mengerutkan kening dan melirik Direktur Zhou dengan beberapa ketidakpastian. Hei, Tu Bao, kamu cukup berpengetahuan. Sui Jingying mencibir sinis. Karena kamu tahu bos kita adalah saudara Yang, maka kamu berani memperlakukan aku seperti ini. Anda, bos kami adalah keponakan Anda dari Nyonya Xie Changfeng, pemimpin Qinghai. Ketika dia mengatakan ini, dia sangat menakjubkan, justru karena dia bersandar di pohon besar yang Chen Ming, jadi dia tidak menatap siapapun di Qinghai. Kamu pikir kamu ini apa? Untuk menjadi atasan, kamu bisa menemani seluruh kru laki-laki untuk tidur, hak apa kamu harus pamer di sini? Ketika Suekin melihat bahwa Sui Jingying berani memarahi Lin Yu, dia menjadi marah dan memarahi Sui Jingying dengan dingin. Brengsek, siapa yang kamu bicarakan? Sui Jingying seperti harimau betina yang janggutnya dicabut. Dia disodok di tempat yang menyakitkan. Wajahnya memerah dan dia menunjuk ke arah Suekin dengan ekspresi muram, dan mengutuk, pelacur Bao, percaya atau tidak, hanya satu panggilan akan menjatuhkan perusahaan Anda. Ketika Suekin mendengarnya, alisnya berkerut, dan dia bergegas untuk menunjukkan bahwa munculan di wajahnya seperti menggaruk telinganya. Pengawal dan asisten di belakang Sui Jingying tampaknya tidak melakukan apa-apa, dan mereka bergegas untuk mengalahkan Suekin. Lin Yu melangkah di depannya, lalu menendang seorang pengawalnya pergi, dan berkata dengan dingin, ini adalah Qinghai, dan kamu tidak bisa tidak menjadi liar di sini. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini. Beberapa pengawal melihat keterampilan Lin Yu begitu cepat dan saling melirik, mereka tidak berani untuk terus melakukannya. Lagi pula, ini di Qinghai, di wilayah orang lain, dan lebih baik menanggungnya tanpa mengetahui detail pihak lain. Apakah kalian semua mati? Apa gunanya perusahaan yang mempekerjakanmu? Kulit Sui Jingying memerah, ada beberapa sidik jari merah cerah di wajahnya, dan air mata keluar. Agen dan asistennya buru-buru pergi untuk menyeka air matanya dan menghiburnya. Tunggu kematian, aku akan menelepon bos kita. Dia ada di Qinghai sekarang, mengawasinya datang sebentar dan tidak akan membiarkanmu berlutut untuk meminta belas kasihan. Pria ekonomi itu menunjuk ke arah Lin Yu dan Suekin dengan kejam. Telepon aku akan menelepon. Sui Jingying menyambar teleponnya. Setelah panggilan itu tersambung, dia langsung berteriak, bos, kamu di mana? Saya dipukuli. Setelah berbicara, dia mulai menangis, merintih dan merasa sedih, membuat orang merasa kasihan, yang sangat berbeda dari citra tikus yang tadi. Yang Chen Ming sedang mendiskusikan naskah dengan dua penulis skenario terkenal dalam semalam. Mendengar bahwa sapi perah panasnya telah mengalami keluhan seperti itu, dia segera menjadi marah dan berkata dengan dingin, siapa yang berani mengalahkanmu? Anda harus tahu bahwa seorang seniman mengandalkan wajah untuk makan, dan jika dia dipukuli, masa depannya akan hancur. Ini iklan kosmetik yang baru diterima. Sui Jingying berkata dengan sedih, hanya karena saya datang terlambat, mereka memukul dan menamparkan saya 2 kali. Saudara Yang, Anda pasti tuan bagi saya. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Yang Chen Ming kesal, di taman film dan televisi, kan? Kamu tunggu, aku akan lewat sekarang. Sui Jingying menutup telepon, wajahnya segera kembali ke tampilan kejamnya, dan berkata dengan dingin kepada Suekin dan Lin Yu, pria dan wanita anjing, tunggu, bos kita akan segera datang. Orang-orang itu murah, mulut lebih murah. Suekin berteriak dingin,
dan hendak naik dan menamparkan wajahnya. Direktur Zhou bergegas mendekat dan meraihnya, memohon, Tuan Sue, Nona Sue, jangan lihat wajah biksu itu untuk melihat wajah Buddha, beri saya wajah, Anda jangan kenal dia. Kamu bisa bicara dengan bos yang ada di sini. Direktur Zhou menghela nafas dan berbicara sedikit. Suekin menunggu untuk kehilangan uang. Jika dia tidak mengirim bos yang untuk merasa puas, dia tidak perlu bekerja di perusahaan ini. Keponakan dari No. 1 di kota Qinghai, ini bukan lelucon, tapi sayangnya, dia harus terlibat. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, akhirnya dia mendapat pekerjaan sebagai direktur sementara di perusahaan media. Sekarang tidak apa-apa. Dia menyinggung Sui Jingying. Selama bos yang menyerahkan sepatah kata pun kepada perusahaan medianya, dia harus menjadi direktur. Aku direkturnya, aku sudah melakukan semuanya. Direktur Zhou berjalan ke samping dengan sedih dan duduk. Direktur Zhou, yakinlah, aku berjanji kamu tidak akan terlibat, dan akan membantumu memperjuangkan beberapa peluang kerjasama yang baik. Lin Yu melihat bahwa Direktur Zhou tidak buruk, dan berkata kepadanya sambil tersenyum. Oke, Tuan He, jangan menusuk saya. Anda dapat membantu saya dengan kata-kata yang baik dan menyelesaikan masalah Anda sendiri terlebih dahulu. Direktur Zhou merasa sedikit konyol. Sungguh bukan hal yang baik menjadi terkenal saat muda. Saya memulai perusahaan besar di usia muda, dan beberapa tidak tahu nama belakang saya. Mereka berani mengalahkan dan memarahi orang-orang yang Chen-Ming, yang sebenarnya cukup berani. Saya juga membantunya berbicara hal-hal yang baik, jelas saya sedang menyeberangi sungai dengan bodhisattva lumpur, dan saya tidak dapat melindungi diri saya sendiri. Asisten dan agen Sui Jingying sudah mulai menghubungi urusan hukum perusahaan, menanyakan bagaimana menuntut Lin Yu dan yang lainnya dalam kasus ini dan berapa banyak kompensasi yang harus dibayarkan. Suekin tidak bisa duduk diam ketika dia melihat mereka menelepon, jadi dia segera bangkit untuk menelepon untuk mencari hubungan. Faktanya, dia tidak akan terlalu impulsif jika dia mengubah keadaan seperti biasanya. Beberapa hal yang dia telan di bidang bisnis adalah dia sudah terbiasa sejak lama. Dia selalu fokus pada keuntungan jangka panjang dan situasi keseluruhan. Tetapi hari ini ketika dia melihat Sui Jingying menghina Lin Yu, dia sangat marah sehingga dia tidak tahan lagi, dan bahkan merasa bahwa dua tamparan itu terlalu murah untuk Sui Jingying. Jangan khawatir, duduk dan istirahat sebentar. Lin Yu tersenyum, berjalan mendekat dan mengambil lengan Suekin yang memegang telepon, dan berbisik, apakah tanganmu sakit? Tidak sakit. Suekin menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Melihat Lin Yu sangat peduli padanya, dia tidak bisa menahan perasaan seperti, aku menelepon kakekku untuk mencari seseorang yang nyaman. Jangan akomodatif, serahkan semuanya padaku, jangan khawatir. Lin Yu tersenyum lembut padanya. Suekin tidak bisa menahan tercengang. Dia tidak mengerti dari mana kepercayaan diri Lin Yu berasal. Dia mengatakan bahwa itu diserahkan kepadanya, tetapi mengapa bahkan tidak membuat panggilan telepon dan tidak mencari hubungan. Yang Chen-Ming akan segera tiba. Tapi saya tidak tahu mengapa, meskipun dia bingung, setelah melihat mata tenang Lin Yu, dia mengangguk tanpa sadar. Siapa yang berani mengalahkan bangsaku? Apa kamu masih mau ikut campur di lingkaran ini? Pada saat ini, sekelompok orang bergegas masuk dengan agresif, dan pemimpinnya adalah Yang Chen-Ming. Saya melihat dia memakai jaket kulit hitam, megah. Sekarang dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Sebagai superstar di level Uranus yang telah bertransformasi menjadi bos di belakang layar, pengaruhnya di industri hiburan sangat luar biasa. Selama dia bukan bintang super baru, yang ingin dia blokir sebenarnya hanya sebuah kalimat. Benda. Direktur Zhou sangat takut hingga dia hampir jatuh ke tanah ketika dia mendengar kata-kata ini, dan staf lainnya juga panik dan kedinginan. Bos, ini dia,
sepasang anjing pria dan wanita ini. Ketika Sui Jingying melihat Yang Chenming akan datang, dia sangat senang, dan dengan tergesa-gesa berlari untuk bersedih. Lihat wajah saya, semuanya rusak oleh mereka, bagaimana saya bisa membuat film? Dia menutupi wajahnya dan mulai menangis lagi. Oke, orang-orang saya dari Yang Chenming berani melawan. Yang Chenming melirik Lin Yu dan Sue Qin dengan marah setelah mengenali Lin Yu. Dia tiba-tiba tertegun dan berkata dengan kaget, "Saudara Ho. Kakak Yang, sudah lama sekali aku tidak melihatmu." Lin Yu tersenyum padanya. "Oh, Saudara He, aku akan meluangkan waktu untuk mengunjungi rumahmu sebelum tahun baru." Yang Chenming melihat ekspresi kegembiraan Lin Yu, dan buru-buru berjalan mendekat untuk berjabat tangan dengannya dan menepuk pundaknya. Semua orang membuka mulut mereka ketika melihat adegan ini, dan mereka tidak berharap Lin Yu akan mengenal Yang Chenming dengan baik, dan sepertinya mereka telah berteman selama bertahun-tahun. Sue Qin hanya sedikit terkejut, tetapi Direktur Zhou berbeda, memikirkan apa yang baru saja dikatakan Lin Yu kepadanya. Dia sangat gembira dan hampir melompat dengan penuh semangat. Ekspresi Sui Jingying tidak bisa membantu tetapi berubah secara tragis. Dia tidak berharap Lin Yu benar-benar mengenal bos mereka. Sui Jingying menggigit bibirnya dan berpikir bahwa meskipun mereka berdua saling mengenal, bos pasti akan melindunginya. Lagi pula, dia adalah pembuat uang Yang Chenming. "Bos Yang, dia adalah temanmu, tapi itu temanmu. Kamu tidak bisa hanya memukul orang dengan santai, aku tidak akan bisa syuting besok." Sui Jingying bergegas ke sisi Yang Chenming dan berkata dengan sedih. Pada saat ini, Lin Yu mungkin telah berbicara dengan Yang Chenming tentang masalah ini. Ketika Sui Jingying sangat kewalahan, Yang Chenming tidak melawannya dengan benar, tetapi dia sampai di sana sendirian. Yang Chenming tidak mengatakan apa-apa, dan mengangkat tangannya ke wajah Sui Jingying. "Papa adalah dua alat pengerik telinga besar." Sui Jingying tertegun, beberapa dari mereka dipukuli, dan dia memandang Yang Chenming dengan kaget. "Apa? Kamu hanya merah selama beberapa hari, jadi kamu hanya bermain kartu besar." Yang Chenming menunjuk padanya dan berkata dengan kejam. "Kakak Yang, jangan suka aku mengatakan sesuatu. Meskipun dia sekarang, dia adalah sapi perahmu, tetapi jika kamu menang, kamu akan kalah. Dengan etikanya, dia pasti akan membuat keranjang besar untukmu di masa depan. Aku khawatir waktunya tidak sebanding dengan kerugiannya." Lin Yu melirik Sui Jingying, dan berkata dengan santai. "Apa yang Brother He katakan adalah bahwa perusahaan kami bertekad untuk mengembangkan seniman dengan kebajikan dan seni. Kami tidak ingin seseorang dengan pandangan yang lebih tinggi dari ini." Yang Chenming dengan dingin menunjuk ke agen Sui Jingying, "Saya akan segera memecatnya. Perusahaan kami tidak akan pernah mempekerjakan mulai sekarang." Sui Jingying mengguncang tubuhnya tiba-tiba, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. "Anda harus tahu bahwa karena status Yang Chenming di industri hiburan, jika Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah mempekerjakannya, maka perusahaan film dan televisi lain tidak dapat memintanya lagi. Karirnya benar-benar hancur." Naik. Dia segera bergegas dengan putus asa dan berteriak, "Bos, jangan lakukan ini padaku, tolong beri aku kesempatan lagi, aku tahu aku salah, tolong." Pada saat ini, dia tidak memiliki momentum yang arogan, dan dia hampir menangis hingga menangis. "Tuan Sue, Tuan He, tolong lepaskan saya salah, maafkan saya." Melihat Yang Chenming mengabaikannya, Sui Jingying segera menghampiri Lin Yu dan Tuan Sue untuk duduk di tanah, memeluk paha mereka, menangis. "Apakah Anda buta? Tarik keluar, jangan mengotori pakaian Tuan He dan Tuan Sue." Yang Chenming memarahi para pengawal dengan dingin. Para pengawal itu terkejut, dan segera berlari dan menyeret Sui Jingying keluar. Dengan sedikit penghinaan di wajahnya, Sui Jingying masih menjadi tuan mereka sekarang, dan sekarang mereka bukan kentut. "Saudaraku He, maafkan aku, biarkan orang seperti ini merusak moodmu."
Yang Chen Ming berkata dengan nada meminta maaf, aku akan membantumu menemukan selebriti wanita nanti, dan aku berjanji akan membantumu syuting iklan ini. Lin Yu mengangguk, dan kemudian memperkenalkan Direktur Zhou kepadanya. Yang Chen Ming mengobrol singkat dengan Direktur Zhou, lalu menepuk pundaknya dan berkata, karena itu adalah orang yang direkomendasikan oleh Brother He, itu pasti tidak masalah. Kami akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Terima kasih, Saudara Yang, dan Saudara Yang. Direktur Zhou berterima kasih, dan matanya penuh dengan air mata ketika dia melihat Lin Yu. Jika dia bukan laki-laki, dia ingin memberi janji pada Lin Yu. Sui Jingying membuat kekacauan, dan pembuatan film hari ini hancur. Menunggu apa-apa sepanjang malam, kamu lelah, jika kamu tidak menyukainya, ikut aku ke kantor untuk istirahat dan istirahat. Aku punya tempat tidur di kantorku, dan kebetulan kamu belum pernah ke perusahaan. Sue Qin berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, cuaca hampir cerah, jadi dia akan langsung pergi ke perusahaan. Lin Yu menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya setelah mendengar kata-kata ini. Ini terdengar agak canggung. Dia tidak bisa tidak memikirkan Stalking All dan kantor dalam film kecil. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.